أعداني أهل الله وعنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجعلنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة أن الله ينصر العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد أن الله يحفظ عن الإسلام ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا يجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبور والإقبال والفوز وظن عليه حضرة الشيخ محمد سيد رسوله محمد أميها جمعيشة جده محمد سايب بن قال أحمد شهر جدتي تسمع محمد يا جاكر صالح وأرواح والدينا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا وأعمامنا وعماتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شكر لله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الهدوء والمنوع والرسول صلاح الجسد والرطوبة النسوح لي قلوبنا بحق سيدنا محمد قلوبنا ونور بصرنا وصاحبنا سد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربك فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mengumpulkan kita di majelis ilmu, majelis yang insyaallah penuh dengan rahmat Allah, barokah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina ya'kuluna riba. Orang-orang yang makan riba. Maknanya mengambil riba. Ayyahudunahu wa huwa ziyadah bil muamalati bin nuqudi wal mad'umati bil qadar awil ajal, yaitu mengambil kelebihan di dalam muamalah dengan uang atau dengan makanan di dalam kadar atau
masa. Ajal itu oleh masa. La yakumuna, mereka tidak bangkit dari kuburannya, orang-orang yang selalu mengambil riba. Tidak bangkit dari kuburan illa kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Bangkit dari kuburan sebagaimana bangkitnya orang yang diserang sama setan, kesurupan setan. Karena diserang oleh setan, jadi kayak orang gila, ya kayak zombie gitu. Bangkit dari, wah. Makanya orang yang renten tuh biasanya dia sebelum matinya ya udah kelihatan kayak orang linglung, kayak orang belum mati nih, belum tadi kubur, belum dibangkitin dari kubur, berat. Dzalika bi'annahum, yang demikian itu karena sanya mereka qalu berkata innamal bai'u mislu riba, sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Karena dia penting, dia pikir kalau jual beli kan untung, maka minjemin duit juga mesti untung. Sama aja katanya riba. Tar penjelasannya. Wa halallahu al-bai'a, padahal Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, mengharamkan riba. Enggak sama jual beli sama riba. Allah menghalalkan jual beli, riba diharamin. Faman ja'ahu, siapa orang yang datang kepadanya mau'izatun, nasihat, kan Quran, nasihat birrabbihi, dari Tuhannya, pantaha, lalu dia berhenti. Tadi sebelum turunnya ayat dia riba, tapi setelah turunnya ayat dia berhenti. Zaman Rasul ya, sahabat-sahabat yang belum turunnya ayat kan jual belinya sampai meriba, jual beli riba, dipikir jual beli juga. Jadi tradisi tuh minjemin duit, kalau jatuh tempo nggak mampu bayar belipet sampai. Sekarang nongol lagi tuh riba jahiliyah, pinjam jahiliyah ya, pinjol ya, pinjol ya. Hah? Apa pinjaman apa? Online. Ya itu kena itu. Yang minjem riba, yang minjemin juga riba, dua-duanya. Habis mau minjem kagak ada gitu, kagak ada yang benar, nggak pakai alasan, pokoknya riba. Orang kejerat tuh, karena di sistemnya kan minjem 1 juta, sebulan balik 1.300.000. Nah bulan besok dibayar 300, 1 juta belum hilang. Hah? Besok bulan besok nyicil lagi 300, udah 600, 1 juta masih utuh. Bulan ketiga 300 juta masih itu, udah 900 untung gitu ya. Pinjol ya, nggak bayar, denda lagi jadi 400. Latihan 500, bulan besok 500 bayar 1 juta tetap. Oh, makanya wajar orang minjem pinjol 10 juta, tiba-tiba tagihannya jadi 50 juta, 60 juta, karena nggak bayar. Ya, itu namanya riba jahiliyah, sekarang muncul lagi pinjol. Apalagi kalau minjamnya ratusan juta, ya salam, per bulannya berapa tuh?
Walahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu sebelum turunnya larangan. Jadi dosanya dihapus Allah. Yang berhenti. Wa amruhu ilallah, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Wa man ada, namun siapa orang yang mengulang kembali, udah turun ayat larangan turun, dia masih balik lagi, ya masih melakukan riba. Wa ulaika ashabun nar. Allah langsung yang menyatakan maka mereka itu penghuni neraka. Hum fiha, mereka kekal di dalam neraka. Bahaya gak? Hah? Apa? Ya iya. Iya. Kirain apaan? Kirain apaan ngomong gitu. Emang kuping kiri nih kalau kopi dengar sama duit nih. Wa ulaika ashabun nar. Ya. Dia ngomong Allah berfirman. Maka yang makan riba itu, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka. Jadi jangan ya, mau terpaksa mau apa, jangan pakai minjem yang bau riba. Allazina yakuluna riba ayakhudunahu wa huwa ziyadatu fil muamalati bil nubuh. Di dalam transaksi muamalah dengan uang pakai lebih, minjem 1.000 ganti 1.100. Itu. Minjemin 1 juta, ya mintanya bayarnya lebih pokoknya. Itu namanya riba gharat. Karena kullu qardin jara bihi manfaatan wa huwa riba. Setiap pinjaman yang mengalir padanya manfaat, maka manfaatnya itu namanya riba. Ya. Orang pinjam duit sama kita, suruh mijet dulu, riba. Mijet itu riba. Mijetnya Waalaikumsalam, salam, ngapain? Jaminan itu dong 200.000, ya kan? Tapi tolong itu buang sampai dulu, buang sampai lah, kalian dikit dah. Nih, berapa tadi? 200, bayarnya tetap 200.000. Nah, ngambil manfaatnya itu tuh riba. Ngambil manfaat. Kecuali kebiasaan. Kayak guru, murid datang, dia nggak minjem dia, guru dia bilang, tolong dong, ada sampah di belakang. Si murid biasa, buang sampai, iya kan, udah terbiasa. Habis gitu muridnya, guru pinjam duit dulu, kan murid zaman now sekarang gitu. Pinjam ke gurunya berapa? 100. Itu nggak riba, emang udah kebiasaan. Dulu Uji masih sekolah, sama si siapa Uji, dia biasa jemput. Ya Ji, bentar. Dia manggil Uji, dia manggil Ji, ya bentar Ji. Yang mana yang Ji nih? Dua-duanya. Oh, tadi Uji naik yang boncengin. Tiap hari sekolah tuh dijemput, nggak pakai bayar. Yang penting Uji ada teman berdua, betul nggak? Satu saat dinyamper Ji, ya, ayo yuk, sekolah nih udah jam segini, 15 menit lagi masuk. Ya. Ji, lo punya duit gak Ji? Gue pinjam dulu. Nah, gue pinjam dulu, ya nggak? Nih, nah itu manfaatnya yang tiap hari memang udah kebiasaan, nggak disebut riba. Emang udah kebiasaan.
Kecuali nggak kebiasaan, ya lu boncengin gue dulu, baru gue pinjemin duit. Atau boncengin itu riba, karena nggak terbiasa. Ya, setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya sesuatu manfaat itu riba. Riba gharar disebut. Riba. Ya, orang minjem duit ya saya pakai syarat. Kapan mau ganti? Seminggu deh ya kan. Kemudian seminggu kemudian wajib kita nagih. Wajib. Ya. Ingat udah seminggu duit itu pinjaman itu, ingat dong ya, itu janji seminggu. Ya, maafin nama ya khair. Kapan lagi? Minggu lagi deh ya khair. Udah nggak pakai lebih. Ya. Karena yang ngutangin itu punya kewajiban ngingetin yang ngutang supaya dia nggak dosa. Kalau yang ngutang sih kadang-kadang pengen lupa. Hah? Siapa orang yang menunda memberikan keluasan kepada saudaranya untuk bayar hutang, keluasan minggu lagi ya khair, maka dalam seminggu dia dapat pahala seperti dia minjemin lagi terus juta. Kan awal minjem kita janji seminggu nggak bisa bayar karena usul, berapa hari, seminggu lagi ya khair, nggak apa-apa, sama aja diminjemin juta lagi dapat pahalanya. Makanya untungnya di situ, untungnya lebih besar daripada diribain 200 perak pahalanya. Udah gak pahala itu, besok hampir setahun nggak bayar sejuta ya kan, nggak apa-apa. Itu pahalanya seperti meminjamkan setiap minggu, hari demi hari dia dapat pahala nolong. Cukup itu pahala yang jauh lebih besar daripada ngambil keuntungan uang tapi haram. Ya, syukur-syukur. Jadi jangan pikirin gue bebas, wow lebih besar lagi. Mau nggak? Nah, cari yang begitu, yang tanggung-tanggung minjem 100 juta, lunas. Ya. Nah, jadi karena meminjamkan uang kemudian ada syarat manfaat kelebihan, itu disebut riba gharar. Ya. Dan kalau setiap waktu yang tertunda ada lagi bunganya, itu disebut riba jahiliyah. Peminjaman model sekarang nih muncul lagi jahiliyah. Ya. Itu namanya riba fil nuqud. Riba di dalam hal uang, pinjaman. Wal mad'umat fil qadar, atau makanan di dalam kadar. Kan makanan yang masuk jenis riba itu beras, korma, gandum. Jadi beras kita nih, kita kan nggak kenal gandum ya, masih bukan apa itu, bukan makanan kita. Makanan kita umumnya beras. Perhatiin beras aja deh. Beras itu kalau sejenis nggak boleh saling lebih. Seliter tukar seliter. Kecuali memang berasnya itu sejenis tapi ilatnya beda. Kayak beras Cianjur, kayak beras Perak, kan harganya udah beda ya. Tapi jarang orang jual tukeran beras, jarang. Umumnya beli. Kalau beli beras aman. Beli beras aman, mau ngutang juga nggak apa-apa. Karena kita nukernya bukan dengan beras, tapi nukernya dengan duit beli. Tahu nggak? Ada orang beli beras ngutang, ada nggak? Nggak riba. Harganya yang ngutangin. Kecuali beras sama beras, mesti kontan, sama. Ini beras seliter, tuker seliter.
Lihat beras lu itu enakan tuh, sama-sama beras Cianjur, sama-sama beras Cianjur. Itu. Orang Cianjur dua-duanya, untuk petani nyawe dua-duanya kan. Tukeran yuk beras lu sama beras lu, budi seliter tuh, seliter. Syaratnya dia kalau sejenis itu beratnya mesti sama, ya seliter. Lebih seraup riba. Lebihnya seraup deh karena gue yang minta. Dia seliter, ini ngasih seliter seraup riba. Karena dia barang riba namanya. Barang riba nggak boleh dia tukeran, melainkan satu mesti sama. Mas memas mesti sama. Segram, kontan, ya, dan agak langsung. Ukuran emas segram siap. Tapi si Fulan udah nyerahin segram, yang ini besok deh, mas gue, riba. Tertundanya sehari itu riba, karena barangnya sejenis. Ya, karena tiap hari emas berubah, harga bisa naik bisa tuh, enggak? Oh kalau sekarang, mesti kontan dua-duanya. Kalau barang ribawi. Barang riba itu emas, perak, makanan pokok. Kayak di sini beras, kayak di Saudi Arab dulu zaman Rasul korma, gandum, ya sair. Itu barang riba. Nah jenis barang ribawi dia tidak boleh saling tukeran, melainkan ukurannya mesti sama. Kalau dia satu jenis, kecuali beda jenis, tapi satu ilat. Kayak emas sama perak, nggak mungkin dong. Emas segram, perak segram, siapa yang mau tukeran? Ya rugi. Emas sama emas itu sejenis, satu ilat. Kalau emas perak mah, emas sama perak itu nggak sejenis. Jauh baina sama'i wa suburi. Emasnya segram, peraknya 100 gram. Perak sekarang udah 40.000 segram perak. Kau tahu gue suka beli perak berbacan, nyerai sekarang. Mau dagang beli perak pakai kunsar sekarang, kuningan sari. Orang bilang Persi perak sialan. Itu bercandaan orang itu. Nah itu boleh yang satu lebih, karena kan perak harganya memang jauh. Nah beli beras sama duit kan memang udah nggak sejenis. Kalau beras sama beras itu filmat umat. Pil kadar di dalam kadarnya segram, seliter. Wal ajal dan masanya dua-duanya mesti. Mana masalah? Nih segram, mana segram, keren, gitu. Yang satu nyerahin sekarang, yang satunya tunda sejam, 2 jam, 3 nggak boleh, tetap riba. Sejam 2 jam riba. Dua-duanya mesti ada. Kan kalau tuker tambah emas di Inci, nah hati-hati juga. Lo bawa emas, Cik, mas gue udah kusem nih sih, mau tuker emas yang baru. Ditimbang minci kan, emas kita segram atau 2 gram, ditimbang minci emas baru segram juga. Umumnya tukeran begitu apa nambah. Nah, nambahnya riba namanya. Jual dulu, Cik, gue jual dulu Cik. Transaksi jual dulu, emas kita dibayar media, begitu kita terima, mana emas yang baru, gue beli lagi segram. Gitu. Cincin mah udah alim urusan itu aja. Itunya yang kadang-kadang sebarang. Gue nambah berapa nih Cik? Riba lo nambah berapa? Jangan. Jual dulu, udah transaksi duit kita terima,
baru kita beli lagi emas yang baru. Nambah gak? Ya pasti nambah. Nah, emas lama emas baru, tapi nggak halang karena jatuhnya jual beli. Kalau yang itu kan bukan jual beli, tukeran emas. Kalau tukeran emas sampai syarat tadi, ukurannya sama, ya ukurannya sama. Kecuali kalau kadarnya beda, yang itu 99, yang ini emas apa sih? Wah, kadar berapa? 22 ya, emas muda, ya beda. Tapi mau aman jual dulu, kalau emas baru ya. Nah, itu riba. Ya, yang pertama masalah minjemin duit, ya, bayarnya pulangnya lebih, atau setiap tertundanya tempo, jatuh tempo, bayar lebih. Ada nggak pakai syaratin waktu, terserah lo balikin kapan, yang penting lo bayar gue 1.500.000, minjem juta, bayarin 1 juta, mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau setahun deh paling lama, lo bayarin 1.500.000, gua mau tahu. Nah, itu udah riba. Atau tiap bulan naik, bulan nggak bayar naik lagi, nggak bulan nggak bayar naik, dari 1 juta jadi 10 juta, karena naik setiap dia tunda pembayaran, naik harganya kan, apa bunganya, ya. Kan aneh sering minjem duit di bank, nah masalah tuh, ya. Kecuali memang dia minjemnya buat bisnis, buat dagang, ada bagi hasil namanya, ya. Tapi orang minjem duit buat bangun rumah, minjem duit di bank buat bangun rumah, pasti ada bunganya kan, masalah. Kan suka ada tawaran kan, bapak mau pinjam uang? Ya, saya malah mau ngasih uang. Nyimpen di bank tujuan kita kan, niat kita ngamanin duit dan buat mempermudah transaksi, nggak apa-apa. Kan transaksi sekarang kebanyakan pakai via itu, transfer, ya, lebih mempermudah. Kayak haji, umroh, kayak bank juga. Ada bawa duit ke Departemen Agama, nyetor duit, ya, setor semua ke DKI, apa ke bank ini, ya, nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, ngamanin. Aku udah nggak mau. Tergantung inna, iya tergantung niatnya dia tergantung. Dan memang ulama tentang masalah bank itu konvensional, ya, bank bukan bank syariah. Kalau bank syariah itu lebih aman katanya. Kalau bank konvensional itu bank kayak BI dan lain sebagainya, itu kan terjadi khilaf antara ulama. Ada yang bilang riba, ada yang bilang tidak, karena memang kayak Gus Dur bilang enggak, MUI halalin, karena memang darurat, kayak bisa lepas ekonomi dari perbankan, tinggal niat ente aja di situ. Apa-apa kalau niatnya makan tainya, ya udah. Iya, emang niatnya makan tai dia. Iya, niatnya makan tai. Jangan niat begitu. Kalau orang dulu kan bilang riba itu tai. Deposito 100 juta tiap bulan nggak dapat berapa? Kalau 100 juta deposit tiap bulan dapat berapa? Hah? Iya, berapa biasanya? Berapa 2.500 sebulan. Hah? Warteg doang berarti. Oh, 1 M dapat warisan, mau deposit aja, deposit aja 1 M. Jadi tiap bulan nih ngambil tainya buat makan, nggak berkah.
nggak berkah. Juta, jadi buat sejuta dibuat makan, tapi itu tetap tuh 1 M. Karena niatnya dia memang begitu. Tapi kalau niatnya ngamanin, bukan niat nyari keuntungan dari situ. Kalau untung dagang, ya mendagang mesti ada pemikiran, ada untung rugi dagang. Udah kisah aja. La yakumuna min kuburihim illa qiyaman kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Yusri'uhu, disambar oleh syaitan minan masih junun, jadi gila. Nanti bangkitnya kayak orang gila. Zalikal ladzi nuzila bihim bi annahum, yang demikian itu yang diturunkan buat mereka itu karena mereka itu orang dulu pada zaman Rasul nih, sebelum turun ayat jahiliyah, mereka berpendapat innamal bai'u mislu riba, jual beli sama dengan riba, bil jawaz, di dalam kebolehan, padahal beda ya. Beda, kalau riba haram, kalau jual beli halal. Dan dalam jual beli itu ada keberkahan, makanya Allah siapin rezeki kalau nggak salah 1/10 apa di dalam dagang. Saya kerja sekian persen, tapi paling banyak Allah siapkan rezeki itu adanya di tijarah, ya, besar Allah siapin rezeki. Tapi ujiannya banyak kalau dagang. Kalau di dagangnya jujur, ikutin sunnah Rasul, dapat pahala berkah. Kalau nggak jujur, ya buset. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wa man ja'ahu balaghahu. Seorang yang sampai mau'izatun wa'id min rabbih fantaha, lalu dia berhenti dari makan riba, falahu masalah qabla nahi, maka dia dosanya yang sebelum turun larangan aja udah urusan. Nah, la yastaritu minhu, enggak kembali lagi ke urusan yang sebelum turun, enggak dianggap gitu. Wa amruhu fil 'afwi anhu ilallah, urusannya Allah lah yang maafin. Wa man 'ada ila akrihi musyabbihan lahu bil bai' fil hil, siapa orang yang ngulangin lagi terus makan riba pada turun ayat, karena dia mempersamakan jual beli dengan riba ya, di dalam kehalalannya, ulaika ashabun nar, maka mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun. Catat nih ayat, catat surahnya Al-Baqarah ayat berapa ya, unjukin buat saudara-saudara kita yang masih suka pinjol tuh. Nih yang ngomong Allah, ashabun nar. Kalau udah ashabun nar, sholat lo, ibadah lo nggak nolong, semuanya nggak nolong. Ashabun ya, kumpiha nggak bakalan dapat syafaat. Kalau dikata khalidun berarti kekal. Auzubillah min jati. Kalau kredit nggak apa-apa ya, urusan bank itu. Bagaimana terjadi dua pendapat, jual beli kontan sama kredit pasti beda ya. Tapi yang bagus kalau mau kredit transaksinya Islami, gitu. Mana banknya dipanggil? Biasa ada utusannya. Saya mau kredit mobil harga sekian, tolong pihak bank bayarin. Itu bayar. Ini mobil bank ya, mobil kamu ya. Saya bilang saya mau jual kepada bapak dalam waktu 3 tahun, sebulan cicilan segini, saya terima. Udah, akannya gitu. Ya, saya waktu kredit mobil gitu, banknya mana, cari bank yang mau begitu. Gak ada Pak Haji, nggak ada yang usah, akhirnya dapat. Nah, kalau nggak salah bank apa itu? Bukan Bank Mion, bukan.
Dia datang ke rumah itu, alhamdulillah, yang datang laki sama perempuan satu. Jadi Pak Haji maksudnya gimana? Saya mau transaksinya secara jual apa? Kredit. Nah, jadi maksudnya, Bang bayar dulu ke mobil ke showroom. Iya Pak Haji, Bang saya bayar. Iya bayar dulu baru ke saya gitu. Tapi Pak Haji pasti ada pasti lah. Bikin perjanjian. Itu jadi pihak showroom kita telepon itu gimana pihak Bang udah bayar? Udah Pak, udah lunas. Berarti urusan saya memang dong. Oh udah mentransaksinya kita ubah agatnya. Ke uji, gue jual mobil gue melo nih dalam harga sekian ratus juta dicicil 3 kan udah kehitung sebulan sekian 3 tahun berapa, cuman ngomongannya aja akadnya jadi aman. Allah alam. Sekarang nggak mau gede-gede lagi pusing bayar pusing. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت هو أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليه نحيا عليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله كرامه. الفاتحة. الحمد لله. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا سيدنا محمدا بما هو أهله. جزا الله عنا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. صلى الله على محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشرع من الظاهرات ومن اليسر واجعلنا ممن خالف أمرك. الله حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكلنا بالتقوى وجعلنا من العافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.